Ya, sudah Syekh. Sudah ya? Ya, sudah Syekh. Oke. Bismillah Rabbil Alamin. Nawashahadu ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدلالة على الهدى ونوينا بذلك المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأقوالنا في أقوالهم أن يبارك لنا فيما نتعلم وأن يرزقنا علما نافعا يعلمنا ما نجهل إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الحمد لله. Sebelum minggu kemarin kita sudah sampai belajar di buku Bidayatul Hidayah, Tertibul Aurad wa bab Adabun Naum. Hari ini insyaallah kita masuk di Adabus Salah. Adab salat. Assalamualaikum. Adabus Salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita mulai. Adabus Salah. آداب الصلاة فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان ومن ستر العورة. Itu kemarin zikir-zikir yang apa namanya ini kita baca belajar di pagi, siang, malam. Oke. Sekarang ini setelah bab kemarin kita masuk adab salat. Terus Syekh kemarin sudah kasih adab salat itu belum sempurna. Ini khusus adab salat. Dia bilang, Imam Ghazali berkata rahimahullah, fa idza faraghta min taharatil hadath. Kalau sudah setelah bersuci dari hadas akbar atau hadas asghar, wa taharatul khabath fil badan, kalau ada najasa di badan, baju, tempat salat, kalau juga setelah tutup aurat, itu kasih tahu karena zaman mereka belum seperti kita punya baju banyak. Kadang-kadang itu ada beberapa cerita untuk orang khalifah, orang saleh, khalifah yang saleh. Dia terlambat di salatul Jum'ah, tidak ikut jamaah. Mereka kasih tahu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wahai Umar, ini khalifah kita khalifah kita ini dia terlambat di salatul jamaah. Waktu Sayyidina Umar tanya sama dia kepada fulan, ini kenapa kamu tidak hadir jamaah, seperti masa dibilang sama dia, ya Umar, saya punya satu baju. Kadang-kadang saya hari Jumat cuci baju itu saya tunggu di rumah sampai dia kering, baru saya pakai keluar salat Jumat. Tapi kita alhamdulillah, kalau kita lihat ni'matullahi alaina, luar biasa. Mungkin ini tanyaan ke siapapun yang hadir ini di pelajaran kita, kamu di lemari ada berapa baju? Sudah. Kalau kita mau jawab, malu ya kan? Mungkin hampir sampai 15 sampai 30 bagian, bisa sebulan setiap hari pakai baju. Baju dalam Syekh, atau mau baju dalam atau mau baju di luar, mau baju yang di rumah atau baju berjalanan, mau baju yang mana, itu biar kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini nikmat, bukan haram. Syekh, ini haram, ini enggak, bukan haram, tidak. Ini namanya mubah, bebas, silakan. Itu yang dari hartamu, yang kamu, Rasulullah kasih tahu di dalam hadis, itu yang kamu, itu yang manfaat dari hartamu. Rasulullah kasih tahu bersabda di dalam hadis, yaqulul mar'u mali. Setiap orang, wahai Bani Adam, dia bilang hartaku.
Walaysa lahu min malihi illa ma akala. Dia tidak ada manfaat dari hartanya kecuali dari tiga. Atau tiga yang itu ada manfaatnya dari hartanya. Ma akala fa'afna, yang dia makan. Dia punya duit, beli makanan, makan ke perutnya, itu dia manfaat dari hartanya. Ma akala fa'afna. Au labisa fa'abla, pakaian baju sampai jadi lama tidak bisa pakai. Itu dari hartanya dia manfaatnya. Au tasaddaqa, kalau dia sedekah, kasih sedekah kepada orang miskin. Di hari kiamat itu ada manfaat dari hartanya. Kapan? Di hari kiamat. Itu dari hartanya yang kamu miliarder, berapa miliar punya, hartamu berapa, semuanya oke, betul. Namanya milik, tapi manfaat milik kamu atau dari milik kamu yang kamu makan dan pakai dan sedekah. Itu yang kamu bisa manfaat dari hartamu. Yang sisa, Syekh, yang sisa biasa kasih kewarisan. Mereka ambil, kamu tidak bisa bilang apapun, ya kan? Itu yang kita harus. Wa min sitril aurati minas surrati ila rukbah. Tutup aurat. Tutup aurat madhab Imam Syafi'i, kita bilang kalau laki minas surra ila ar-rukbah. Ila ar-rukbah. Fastaqbilil qiblata qa'iman, itu berdiri ke hadapan kiblat. Oke. Qa'iman murawihan baina qadamaik. Berdiri ke arah kiblat setelah wudu, itu semuanya sudah, maksudnya wudu sudah semuanya, mau salat, berdiri ke hadap kiblat, terus jangan kaki seperti ini, harus apa namanya ini, bahasa Indonesia bilang apa, jauh dari apa, di antara kaki, sejak ini 20 cm, 20 cm ini satu, apa namanya bahasa Indonesia, bilang apa kemarin, tungkat atau Jengkal. tungkal, namanya apa bahasa? Jengkal, Syekh. Jengkal ya, jengkal. Itu di antara kanan dan kiri, biar bisa tenang kalau mau berdiri, mau ruku, mau sujud, harus ada seperti itu. Oke. Murawihan baina qadamaik bihaits la tadhummaha. Jangan sampai gini. Kalau seperti itu tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa ruku. La tadhum. Wastawi qa'iman, harus lurus. Jangan duduk, jangan berhenti berdiri tapi gini. Kamu sehat, badanmu sehat, jangan. Tapi itu, Syekh, saya sakit, saya kemarin jatuh, itu masalah lain. Kita kemarin bilang itu masalah lain. Ada alasan, itu masalah lain. Oke. Wastawi qa'iman waqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitan. Kita tadi belajar. Itu biar syaitan atau waswas syaitan hilang, baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri apa? Al-waswasil khannas. Biar syaitan pergi. Itu sebelum takbiratul ihram, ya kan? Sebelum. Biar syaitan hilang. Oke. Wa ahdzir qalbaka. Kamu harus hudur, khusyuk. Saya mau berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Imam Sayyidina Ali Zain ibn Abidin, Ali Zain al-Abidin ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, dia kalau dia lagi wudu mau salat, wajahnya sampai jadi kuning, takut. Mereka tanya, kenapa Imam? Dia bilang, saya mau berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Itu hal orang yang baik, yang saleh, yang tahu dia salat kepada siapa. Enggak, kita biasa, mungkin kita lagi senyum, ya assalamualaikum, ya saya mau salat, ya oke, bercanda sampai dia mungkin takbiratul ihram lagi ketawa-ketawa sama yang di sebelahnya. Imam sudah baca waladhdallin, dia masih bicara. Habis imam mau rukuk baru dia Allahu Akbar. Itu kalau kita hal orang saleh seperti ini, mereka lihat tidak terima salat. Allah Ta'ala tidak terima salat kita.
atau salat kalian kalau seperti itu. Hati harus kita hudur. Di dalam hadis safwatus salah at-takbir al-ula ma'al imam. Safwatus salah. Itu paling mulia takbirah yang pertama sama imam. Oke. Wahdir qalbaka wa farrighuhu minal waswas. Kalau ada waswas fikir itu waswas, ada waswas dari syaitan. Tadi kita tahu baca ayat al-kursi, surat An-Nas. Tapi kadang-kadang ada was-was kerja, ada was-was apa di hidup. Oh kemarin fulan gini, kemarin fulan bilang sama saya gini, fulan tidak suka saya, fulan benci saya, fulana punya harta, saya tidak punya, fulana punya baju, fulan ini kamu keluarin was-was itu semuanya keluarin. Mau salat, salat. Wanzur baina yaday man taqum. Kamu lihat berdiri di depan siapa. Seperti biasa saya bilang sama kamu, kalau di depan guru atau Pak Kiai atau Habib atau orang yang kamu muliain, duduk di depannya bagaimana? Itu manusia, semuanya makhluk Allah Ta'ala. Kita di waktu salat itu berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Semuanya ini takut dari limanil mulkul yaum lillah. Harus ada seperti itu. Syekh, ini karena guru saya atau Habib atau Kiai, Pak Kiai ini saya kenal sama dia orang mulia, jadi bisa saya duduk di hadapannya, Masya Allah, sakinah atau khusyuk. Tapi karena Allah Ta'ala saya tidak tahu, itu namanya iman bil ghaib. Kita harus iman bil ghaib. Allah Ta'ala saya lihat atau tidak? Itu yang namanya maqamul ihsan. Apa itu maqamul ihsan? Rasulullah kasih tahu, anta abudallah ka'annaka tara. Kamu ibadah kepada Allah kayak kamu lihat. Terus saya belum pernah, belum sampai begitu, sampai saya lihat. Fa'illam takun tara, kalau kamu tidak melihat ibadah kepada Allah Ta'ala, ka'annahu yarakan, kayak dia yang lihatmu. Seperti contoh ini, semuanya contoh, mungkin mudah-mudahan di contoh ini ikhwah dan akhwat yang dengar bisa faham. Kalau ada yang bilang sama kamu, wah fulan, kamu sekarang salat ya? Ya, alhamdulillah salat. Tapi lihat ini gurumu yang kamu muliain, dia lihat salatmu, bagaimana salatmu? Pasti di depan gurumu, walau apa namanya ini di dalam masalah ilmu tasawuf ini namanya riya. Tapi enggak, di depan guru pasti kamu khusyuk, sakinah, itmi'nan, tenang, bacaan yang bagus, ruku yang benar, sujud yang benar, yang sah. Itu kalau kita bilang ini gurumu, apalagi kalau Allah Ta'ala yang lihatmu, itu yang kita harus usaha. Syekh, ini saya belum sampai begitu sekarang. Saya sudah sering bilang, tidak mungkin langsung ini. Saya setelah belajaran ini bilang, wah saya harus khusyuk seperti Syekh tadi bilang. Tidak mungkin. Terus bagaimana? Harus tapi nanti malam kalau saya salat, latihan saya bisa walau sedikit. Maksud kamu apa, Syekh? Maksud saya kalau ada tempat salat itu seperti beberapa rumah di Indonesia saya sudah lihat ada musalla. Kalau dia di dalam musalla, Masya Allah, hudur, khusyuk, oke, salat di musalla. Ada berapa orang kalau dia mati lampu? Saya hilang sinyal sepertinya. Tunggu ya teman-teman. Kadang-kadang karena ada telepon di HP-nya jadinya hilang. Iya, langsung putus ya Bu biasanya. Iya.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Salam. Oke, saya lanjut. Maaf, saya salam karena mau pastikan dengar suara atau tidak. Oke, ada berapa orang seperti tadi saya bilang. Ada yang bisa khusyuk kalau dia matikan lampu. Oke, silakan matikan lampu. Ada berapa orang dia bisa khusyuk kalau dia masuk satu kamar sendirian. Dia bisa khusyuk yang seperti kita tadi kasih tahu. Oke, di dalam kamar. Ada yang berapa khusyuk? Kadang-kadang kalau dia tutup mata, bermata ini. Dia khusyuk, bisa khusyuk. Ya, oke, silakan. Walhasil cari cara yang lebih afdal untuk kamu atau kepadamu biar bisa khusyuk, silakan lanjut. Oke, wastahyi wanzur baina yaday man taqumu wa man tunaji. Kamu bicara itu bacaan Al-Quran, bicara kepada Allah Ta'ala. Bacaan Al-Quran kayak bicara kepada Allah Ta'ala. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis, kalau al-abdu bilang alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi. Athna alayya abdi. Majjadani abdi. Itu jawaban dari Allah Ta'ala. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Athna alayya abdi. Allah Ta'ala. Jawaban. Alhamdulillah ar-Rahmanir-Rahim. Majjadani abdi. Maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kepada hambaku. Allah Ta'ala jawaban seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kepada hambaku. Saya kasih yang dia minta. Itu kalau kita bisa khusyuk sambil fikiran ini kayak bayangan jawaban Allah Ta'ala, itu bisa khusyuk. Kalau ada rasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nunggu kayak jawaban Allah Ta'ala. Bagaimana jadi salatnya, ibadahnya. Itu yang kita harus wastahi an tunaji qalb wa an tunaji maulaka biqalbin ghafil. Kamu jangan harus malu kalau kamu baca atau khusyuk atau bicara kepada Allah Ta'ala tapi hatimu lagi di mana-mana, ke sana ke sini, ikut harta, ikut rumah, ikut kena anak, ikut atau pergi ke kanan kiri. Jangan. Wasadrin mashhunun biwasawis dunya wa khaba'ith syahwat. Itu hati dadamu juga penuh di was-was dunia itu yang bisa mengganggumu waktu salat. Dan khaba'ith syahwat, yang syahwat setelah salat dia lagi fikir, saya mau pergi ke sana, saya mau masuk YouTube, saya mau masuk internet, saya mau jawaban kepada fulan yang kemarin dia benci saya atau mencaci maki saya. Saya setelah ini saya mau kirim SMS kepada fulan karena kemarin dia jahat sama saya. Itu bagaimana salatmu, hatimu lagi seperti itu. Itu tidak, Allah Ta'ala tidak terima. Coba baca terjemahnya Mbak. Ya, Syekh. Adab sholat. Setelah bersuci dari hadas, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari kotoran atau najis, serta menutup aurat dari pusar hingga lutut, maka menghadaplah ke arah kiblat dalam posisi berdiri dengan mantap dan merenggangkan posisi kedua kaki. Berdirilah dengan tegak, selanjutnya bacalah surah An-Nas untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadirkan hatimu pada apa yang sedang engkau lakukan, dan kosongkanlah ia dari rasa was-was serta ragu. Sadarlah ada di hadapan siapa engkau saat itu berdiri dan sedang bermunajat atau memohon. Seharusnya engkau merasa malu kalau sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang lalai dan dengan dada yang penuh dengan rasa was-was, memikirkan dunia serta keinginan yang hina. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala selalu melihat apa yang engkau rahasiakan dalam batinmu.
Allah memperhatikan isi hatimu, dan Allah hanya berkenan menerima sholatmu yang khusyuk, pasrah, serta tunduk hanya kepadanya. Sampai situ, Syekh. Syekh, gambarnya freeze. Oh, Syekh keluar lagi. Syekh? Oke, lanjut, Ya. kita lanjut. Wa'lam. Ya, lanjut. Halo. Ya, Syekh. Wa'lam annahu azza wa jal muttali'un ala sariratik. Itu yang kalau kita waktu hudur di dalam salat, sebabnya itu Allah Ta'ala muttali'un wa nadhirun ila qalbik. Allah Ta'ala melihat ke dalam hatimu. Wa innama yataqabbalu Allahu salataka biqadri khusyu'ik. Allah Ta'ala terima salatmu sebagian hudurmu dalam salat. Wa tawadhu'ik, rendah hati. Wa khudu'ik wa tadarruk minta atau mohon dari Allah Ta'ala. Kalau kamu semuanya juga khudu, Allah Ta'ala terima salat. Terima salat kalian semuanya. Yang sifatnya seperti itu. Terus Syekh, saya orang miskin. Kayaknya Syekh keluar deh. Oh, ini udah masuk. Keluar ya, kita tunggu Masuk, lagi. masuk. Iya. صار معي درس. Oke. Tadi saya kasih contoh sifat salatmu seperti tadi, hatimu bersih, juga mu lagi khusyuk, tawadhu', khudu', tadarru', minta ya Allah terima amal kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu salatmu yang paling mulia. Terus bagaimana hidup saya? Hidup saya orang kasihan, orang fakir, orang miskin. Itu Allah Ta'ala tidak lihat. Pakaian saya tidak yang mahal, biasa, pakaian saya yang biasa, Allah Ta'ala tidak lihat. Inna Allah la yanzuru ila a'malikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak lihat bajumu atau kerjaanmu, lihat hatimu bagaimana. Itu di dalam seluruh. Fa'budhu fi salatika ka'annaka tarah. Kamu hamba kepada Allah Ta'ala seperti kamu lihat dia. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Fa'ilam yahdhur qalbaka. Kalau kamu tidak bisa hudur di dalam salat, fahadha liqusuri ma'rifatika bijalalillah. Ini karena kamu tidak tahu hak Allah Ta'ala. Kamu tidak ma'rifah, tidak tahu muliaan Allah Ta'ala. Itu sebabnya kamu. Terus mungkin Syekh, betul saya seperti itu. Bagaimana biar saya tahu kemuliaan Allah Ta'ala, atau biar saya jadi mulia kepada Allah Ta'ala. Itu kamu fikir di makhlukatullah azza wa jalla. Afala yanzurun ila al-ibli kaifa khuliqat. Lihat gunung, ila al-ardi
ila sama kaifa rufi'at, langit bagaimana tidak ada tiang, dia luas sekali, tidak jatuh. Bumi ini luas juga, siapa yang pegang? Ini yang di semuanya yang Allah Ta'ala cipta di dunia ini semuanya, bagaimana Allah Ta'ala bisa atur. Itu biar kamu bisa fikir jalalullah ya azza wa jalla. Itu maksud apa? Itu maksud biar ma'rifatullah ya azza wa jalla. Oke, ma'rifah bijalalillahi azza wa jalla. Kita lihat ayat azab, ayat rahmah. Waktu Allah Ta'ala marah kepada siapapun di dalam 30 menit, bukan 30 menit, mungkin 15 detik atau seperti itu, satu kampung tidak ada atau bisa hilang. Satu gunung di dalam setengah jam sudah hancur. Itu biar kita tahu jalalullah, quwwatullah, Allah Ta'ala jabbar. Oke. Faqaddir, ini kasih Imam Al-Ghazali kasih contoh. Faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaih liya'lama kaifa salatak fa 'inda dhalika yahdhuru qalbak wa taskun jawarihak. Seperti contoh tadi. Kamu kasih kira-kira kalau ada orang yang saleh lihat salat saya bagaimana dari ahli rumah kita, yanzur ilaik liya'lam kaifa salatik, fa 'inda, kalau kamu ada fikiran seperti itu, jadi bisa khusyuk, bisa hudur. Di salatmu juga harus kamu kasih perkiraan Allah Ta'ala melihat saya sekarang. Harus saya khudu, harus saya khusyuk. Bacaan yang tenang, yang bagus, yang belan-belan itu biar apa namanya ini, Allah Ta'ala lihat salat saya yang saya usaha insyaAllah bisa terima. Oke. Thumma rji' ila nafsik. Setelah kamu kasih contoh ini fulan si fulan lihat saya masya Allah hudur, kamu harus lihat diri atau tanya sama diri sendiri. Wah nafsuku, ini karena fulan kamu malu, tidak bisa. Ala tastahi min khaliqika wa maulaka, kamu tanya, kamu tidak malu dari yang cipta saya, yang dari Tuhan saya. إذا قدرت اطلاع عبد دليل من عباده عليك وليس بيده ضر. Kalau kamu kasih contoh ini si fulan lihat saya, apa namanya ini hamba juga kepada Allah Ta'ala. Ini lelah, tidak kuat, tidak bisa bantu saya kalau Allah Ta'ala marah sama saya. Tidak bisa tolak siksa Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala mau siksa saya. Bagaimana saya harus hudur di depannya, harus hudur kepada Allah Ta'ala. Khasya'at jawarihuk, kalau kamu seperti ini, khasya'at jawarih. Khusyuk itu artinya tidak bergerak. Ini namanya khusyuk. Wa hasunat salatuka, salatmu jadi bagus. Thumma innaka ta'lamina, thumma annaki ta'lamin, ini bilang sama dirinya. Thumma innaki ta'lamin anna muttali'an 'alaika wa la takhshayna li'azamatihi. Bagaimana kalau di depan manusia malu, tapi di depan Allah Ta'ala tidak. Harus ya nafsu atau wahai nafsu saya, harus kamu di depan Allah Ta'ala lebih dari di depan manusia, karena manusia tidak bisa bantu saya, Allah Ta'ala bisa bantu, atau Allah Ta'ala yang Tuhan saya. Oke, ahwa Ta'ala, kalau kamu apa namanya ini, lihat kepadamu diri sendiri seperti itu, tidak fikir kalau Allah Ta'ala melihat saya, itu salah. Jadi salatmu kurang. Oke. Fama ashadda tughyaniki wa jahliki, ini harus kamu marah sama nafsu diri sendiri. Kenapa kamu bodoh, tidak lihat muliaan Allah Ta'ala, kamu jadi musuh untuk saya, mungkin saya masuk neraka karena tidak bantu saya. Terus fa'alik qalbaka bihadhil hiyal, cari obat hatimu di masalah seperti ini, kasih contoh. Terus habis itu bilang sama nafsumu diri sendiri. Fa'asahu an yahdhura ma'aka fi salatika fa innahu laysa laka min salatika illa ma aqalta minha. Coba baca ini Mbak. Wa'lam anna Allah azza wa jalla. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salatmu seakan-akan engkau melihatnya.
Kalau engkau tidak bisa atau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah, yakinilah bahwa dia selalu melihatmu. Jika hatimu tidak bisa khusyuk, ya, itu kalau ada rasa seperti itu, kamu bisa perbaiki salah-salah yang sebab khusyukmu hilang. Oke, lanjut. jika hatimu tidak bisa khusyuk dan anggota-anggota tubuhmu tidak bisa tenang, maka itu pertanda bahwa engkau kurang mengenal keagungan Allah. Berlakulah seperti kurang agungan kurang Allah mengenal. Ta'ala. Oke. Tadi saya jelaskan agungan Allah Ta'ala kita lihat di yang Allah Ta'ala mencipta. Kalau kamu lihat walau satu hayawan kecil, lihat ini bagaimana Allah Ta'ala bisa kasih semuanya di badannya, alat-alatnya, semuanya bukan alat, jihaz ini, tanafus, dia bisa nafas, bisa makan. Ini kecil sekali, tapi Allah Ta'ala cipta ini berapa di dunia ini, semuanya ada seperti ini. Kapan waktunya? Selama berapa? Ini hitungan, kalau kamu contoh ini mau hitungan yang di dunia, berapa makhluk yang seperti itu, umurnya berapa, itu kita bisa lihat agungan Allah Ta'ala. Oke, lanjut, Faqadir. Berlakulah seperti bila seorang anggota keluargamu yang soleh memperhatikanmu untuk mengetahui bagaimana sholatmu. Maka pada saat itu hatimu pasti khusyuk dan anggota-anggota badanmu pasti tenang karenanya. Itu kalau kamu ada pikiran seperti itu. Terus Imam Ghazali bilang Tumarya ila nafsika, kamu harus tanya kepada diri sendiri atau nafsu. Bilang Tumarya, coba. Selanjutnya koreksi Baca. dirimu dan katakan kepadanya, wahai diri yang buruk, apakah engkau tidak merasa malu kepada Sang Maha Pencipta dirimu? Terus lanjut, sudah. Kalau di hadapan salah seorang hamba Allah yang hina dina, yang tidak mendatangkan manfaat maupun menimpakan mudarat kepadamu saja, anggota-anggota tubuhmu mampu berlaku khusyuk dan engkau berusaha untuk sholat dengan sebaik mungkin, maka bagaimana di hadapan Allah Ta'ala yang selalu memperhatikanmu? Apakah tidak seharusnya engkau lebih khusyuk terhadap keagungannya? Atau mungkin di matamu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih rendah dari seorang hamba? Kalau itu anggapanmu, maka berarti engkau adalah orang yang sangat zalim dan dungu. Berarti engkau sangat memusuhi dirimu sendiri. Itu semuanya bilang sama siapa? Sama diri sendiri. Sama diri sendiri. Kalau kamu hitungan seperti itu bisa dapat khusyuk. Bisa bisa walau sedikit. Berapa titik itu? Mungkin 30 titik itu di dalam salat. Fikiran kamu seperti itu paling mulia dari tidak ada sama sekali. Oke, fa'alik lo terus. Ajak hatimu untuk merenungkan hal itu. Mudah-mudahan saja Lihat hatimu ini, bisa ajak khusyuk dalam sholat. Oke. Bisa khusyuk dalam salat. Terus fa'innahu, betapapun makna sholat itu harus direnungkan. Yang mana Syekh? Mudah-mudahan ya Syekh. Mudah-mudahan saja hatimu bisa khusyuk dalam sholat. Lanjut. Betapapun makna sholat itu harus direnungkan dan dipahami oleh hatimu. Jika hatimu lalai, maka jelas ia sangat perlu memohon ampunan kepada Allah. Oke. Wa amma ma utita min al-ghaflati fahuwa ila al-istighfar wa takfir ahwaj. Kalau ada kamu tidak perhatian, itu baca istighfar, minta ampunan dari Allah Ta'ala biar ampuni dosa. Fa idza hadara qalbuka fala tatruk al-iqama wa in kunta wahdak. Kalau hatimu sudah siap-siap salat seperti tadi, ayo iqamat salat walau kamu sendiri. Wa idza intadharta hudur jamaah fa'adzin thumma aqim. Kalau kamu nunggu jamaah,
biasa sudah azan, habis itu iqamah. Fa'idha aqamta fanwi biqalbika, kalau kamu sudah aqamta salah, iqamat salah, fanwi biqalbika ada'u fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Zuhur, asar, maghrib, isya, walhasil fanwi fardhu dhuhr. Tapi di sini dia mulai dari salatul dhuhr. Salatul dhuhr ini summiya salatul dhuhr karena dia salat pertama muncul di agama Islam. Itu namanya az-zuhur. Zahara. Oke. Waliyakun dhalika hadiran fi qalbika inda takbiratul ihram. Arti tadi yang dia menjelaskan khusyuk harus ada waktu takbirat al-ihram. Wala ya'zubu an dhalika qabla al-faragh min at-takbir. Jangan kamu sebelum selesai takbir al-ihram sudah dia balik biasa, enggak, harus kamu hudur. Seperti fikiran tadi itu semuanya waktu takbirat al-ihram sampai selesai Allah Akbar. Fikirannya yang tadi semuanya harus masukkan di akalmu. Warfa yadayka inda takbiratil ihram ba'da irsalihima awalan ila mankibaik wa huma mabsutatan. Warfa yadayk. Itu ila mankibaik wa huma mabsutatan. Ini. Allahu Akbar. Saya jauh sedikit biar bisa lihat. Allahu Akbar. Sampai sesuai ini. Juga ujung jari sama apa namanya atas kuping. Jajar. Allah, lihat ini. Jangan ke atas. Allah, Allahu Akbar. Juga ini kayak sama ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ila mankibaik wa huma mabsutatan. Jangan gini. Harus buka. Allahu Akbar. Jangan ini Allahu Akbar ya. Allahu Akbar atau gini. Jangan, harus mabsutatan. Oh, mabsutatan. Wa asabi'uhuma mansyura juga tidak boleh Allahu Akbar. Enggak, harus jarinya terbuka. Wala tatakallaf dhammuha wala tafrijuha. Jangan ini dibaksa diri. Allahu Akbar. Ini dibaksa. Juga jangan buka. Allahu Akbar. Ini terbuka. Jangan. Harus tenang aja. Allahu Akbar. Oke. Okay. Wala tafrijuma. Warfa' bihaitsu hadhi ibhamuka syahmatu udhnik. Sampai ini jari yang besar ini sampai sini. Ini yang jari yang panjang ini sama atas apa namanya ini kuping ini. Allahu Akbar. Ini lihat. Nah, ini sama kuping dari bawah, jari atas, kuping dari atas ini. Allahu Akbar. Oke. إبهام شحمة أذنك ورؤوس أصابعك أعالي أذنيك وتحاذي بكفيك منكبيك فإذا استقرتا في مقرهما فكبر. Kalau sudah seperti ini mulai takbir. Ini irsal, harus mulai dari bawah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar atau dulu habis taruh baru Allahu Akbar, enggak. Harus Allahu Akbar. Oke. Thumma arsilhuma birifqin. Kalau setelah bilang Allahu Akbar, jangan langsung cepat Allahu Akbar, enggak. Belan-belan. Allahu Akbar, belan-belan. Oke. Oke. ولا تدفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفعة. ولا تدفع يديك ini keras Allahu Akbar atau juga setelah bilang Allahu Akbar balik ke bawah cepat juga. ولا إلى الخلف ولا تنفضهما يمينا أو يسارا. Allahu Akbar. Allah kanan atau kiri, enggak. Sudah seperti tadi. Allahu Akbar, belan-belan. Allahu Akbar. Jangan cepat, jangan kuat. Allahu Akbar atau ke bawah juga Allahu Akbar atau ke kanan Allahu Akbar. Enggak. Allahu Akbar. Fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrik. Setelah turun lagi taruh di
di dadamu, di bawah dada, atas perut. Oke. Wa akrim al-yamin biwad'iha 'ala shimal. Ini kanan, taruh atas kiri. Wanshur asabi'. Jangan gini. Gini. Wanshur asabi' al-yumna fi tul dhira' al-yusra. Ini, fi tul. Asabi' ini kanan di atas kiri. Fi tul asabi' dhira' al-yusra. Bisa lihat. Ini. Tapi di bawah sedikit. Oke. Waqbid bihima ala kaw'ihima. Ini. Ini. Waqbid bihima ala kaw'ihima. Pegang. Ala al-kaw. Oke. Ala kaw'ihima. Waqul ba'da takbir. Allahu Akbar. Setelah bilan Allahu Akbar. Bilan Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan. Wa asila. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan. Wa asila. Baca doa itu yang kita kemarin belajar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca doa tersebut. Coba baca terjemah tadi itu, Mbak. Dan jika hatimu telah khusyuk, tetaplah menyerukan iqamah meski engkau sholat secara sendirian, bukan berjamaah. Dan jika engkau sedang menunggu kehadiran jamaah, maka kumandangkan azan dan iqamah. Setelah berdiri, berniatlah dan katakan dalam hatimu, aku mengerjakan sholat zuhur demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat itu bisa ada suara, bisa tidak ada suara. Boleh di dalam suara. Di dalam suara biar dapat khusyuk. Itu madhab Imam Syafi'i. Mungkin ada itu yang namanya niyah. Di madhab lain ada yang bilang tidak usah bilang usalli fardhu dhuhr 4 rakaat atau ini yang penting di dalam hati ada. Kalau kamu bilang atau ada suara, itu di madhab Imam Syafi'i bilang ini bantu hati biar khusyuk. Itu madhab Imam Syafi'i. Kalau kamu khusyukmu dapat, kalau kamu di dalam hati, bacaannya dalam hati, sudah baca di dalam hati, tidak masalah. Yang penting ada niat di salatmu. Oke, terus lanjut. Dan niat itu harus benar-benar hadir dalam hatimu saat engkau bertakbir. Jangan terburu-buru. Takbiratul ihram itu madhab Imam Syafi'i. Terus oke, wala ya'zub. Jangan apa? Jangan terburu-buru menghentikan niat sebelum engkau selesai bertakbir. Ini maksudnya Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i juga semuanya ini maksud mereka niatmu harus ada waktu kamu ucapan Allahu Akbar. Di dalam kepalamu niatmu ada, terus ucapanmu Allah harus selama kamu bilang Allahu Akbar, bacaan niat yang tadi. Oke. Kalau kita lihat kadang-kadang ada beberapa kiai di Indonesia, beberapa ulama. Saya juga di Yaman ada beberapa ulama yang orang saleh. Saya rasa ini orang baik. Waktu dia takbiratul ihram biasa Allahu Akbar. Itu bagus. Kenapa bagus? Karena dia panjang ini di dalam fikirannya bisa baca niat yang tadi usalli fardhu dhuhr 4 rakaat lillah ta'ala. Ya kan? Paham enggak? Ada yang bilang Allahu Akbar cepat. Allahu Akbar langsung. Itu juga bagus tapi waktunya kayak pendek, harus apa namanya ini tenang sedikit biar bisa kasih niat yang tadi. Oke, lanjut Mbak. Saat takbiratul ihram itu, angkat kedua tanganmu hingga ke posisi yang sejajar dengan pundakmu. Terus, kedua tanganmu harus dalam keadaan terbuka. Tadi yang sudah lihat kamera, saya sudah menjelaskan. Tinggal ini bacaan biar mereka tanya maksud apa kalau ada yang tidak paham. Lanjut. Ya.
Kedua tanganmu harus dalam keadaan terbuka dan jari-jarimu tidak menggenggam. Posisi kedua Menggenggam. ibu jarimu harus sejajar dengan sepasang telinga. Ujung jari-jarimu sejajar telinga, ya, Syekh. Oke. Ujung jari-jarimu sejajar dengan bagian atas telinga. Dan posisi batas dari telapak tanganmu bagian bawah sejajar dengan pundakmu. Pundakmu. Oke, ini mungkin ada yang tanya. Ini akhwat Syekh, ini karena kamu laki-laki bisa lihat jajar ini atau jaringan, bisa lihat ini di jajar. Enggak, itu perempuan juga kira-kira. Bukan harus maksudnya pas sampai sini Allahu Akbar harus taruh sampai kerudungnya atau enggak. Maksudnya ini kira-kira, berkiraan. Terus Syekh kalau contoh ini waktu saya kecil tangan saya batah, sekarang tidak sampai di situ. Ini satu kurang satu pas seperti kamu bilang. Ya sudah itu alasan. Terus atau waktu saya tadi takbiratul ihram saya tidak tidak pas, kurang sedikit. Subhanallah tadi saya malas. Tidak seperti kamu bilang. Ini salat saya masih sah atau betul? Ya tetap itu sah. Ini semuanya hay'ah. Hay'ah itu untuk lebih afdal, lebih bagus, lebih baik. Kita harus kasih yang lebih baik biar dapat pahala yang sempurna. Atau yang pahala yang sempurna. Tapi kalau Quran itu kamu tidak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terus Syekh kenapa begitu? Ini semuanya di dalam hadis. Itu semuanya di dalam hadis, mungkin tidak di dalam hadis bilang sampai seperti itu, tapi Rasulullah kasih tahu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kamu lihat salat saya. Ini dari sahabat bilang. Rasulullah waktu bilang Allahu Akbar, tangannya gini, kepalanya ruku, sujud. Itu kasih tahu dari sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim. Terus bagaimana Syekh di takbiratul ihram ada madhab dari hadis waktu dia bilang takbiratul ihram tidak naik atau tidak angkat tangannya ke atas. Tidak bilang Allahu Akbar, dia bilang langsung Allahu Akbar. Bisa atau tidak? Ada hadis, ada. Terus bagaimana itu? Ya Rasulullah setiap waktu dia bilang atau mereka lihat angkat tangannya ke atas Allahu Akbar. Tapi waktu dia sakit sebelum meninggal dia juga waktu salat dia setiap salat dia taruh tangannya atas kanan atas kiri di dadanya. Waktu dia sakit tidak taruh seperti itu. Tangannya ke bawah aja. Artinya itu boleh, tapi lebih afdal yang mana? Yang dia sering melakukan atau melaksanakan. Lanjut. Setelah merasa siap dan mantap, maka mulailah bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian lepaskan tanganmu dengan perlahan. Ketika mengangkat dan melepaskan tanganmu, jangan mendorongnya ke depan maupun ke belakang. Dan jangan pula engkau menggerakkannya ke kanan maupun ke kiri. Setelah engkau melepaskan tanganmu, maka mulailah engkau bersedekap dengan posisi tangan sebelah kanan di atas tangan sebelah kiri. Renggangkan posisi jari-jari tangan kananmu sampai menempel pada pinggangmu sebelah kiri. Pinggang, oke. Setelah takbiratul ihram itu, bacalah pujian berikut ini. Allah Maha Besar, sebesar-besarnya, segala puji hanya bagi Allah, sebanyak-banyaknya pujian, Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Oke, ini lihat setelah bilang Allahu Akbar. Artinya bagaimana caranya? Bilang Allahu Akbar seperti tadi, bicara seperti cara tadi. Allahu Akbar. Setelah
taruh tangan di dadamu, bilang lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukan jangan bilang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Enggak, itu yang tadi Allahu Akbar aja. Doa ini bilang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faham ya? Ya, paham, Syekh. Oke. Lanjut. Ini kayak saya ngajar sama yang admin aja. Dia yang bilang paham, Syekh. Dia yang bilangnya, dia. Ada, Syekh. Paham, Syekh. Paham. Ada tuh, Syekh. Paham, Syekh? Biar enggak ini suara ribut gitu loh, Syekh. Kita Paham, dengerin. Syekh. Tuh khusyuk, Betul, Syekh, betul. dengerinnya, Syekh. Iya. Itu, ya, ini maksud saya, tanyaan saya. Maksud saya biar perhatian. Yang belakang ini perhatian sama saya. Oh, kalau saya bilang paham, dia langsung ya. Walau dia tidak jawab, tapi ada apa? Biar dia apa namanya, fokus sama saya. Iya, Syekh. Kalau dia Kalau lagi dipanggil bicara. begini biar tahu. Oke. Terus baca doa. Itu Syekh, kemarin putus-putus, Syekh. kita sudah baca doa. Suara saya putus-putus. Halo? Putus-putus, ya Allah. Suara Syekh malah nge-freeze ya. Syekh, Assalamualaikum, Syekh, nge-freeze malahan. Hal ini sudah lama jalan internet. Syekh, belum ada suaranya. Halo? Belum ada sampai sekarang. Masuk. Sudah. Ya, alhamdulillah masuk. Oke, summa qra' wajjahtu wajhiya. Coba baca ini kemarin kita sudah menjelaskan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa. Saya bacaan doa ini coba Mbak Fia, Mbak Fathia. Saya tidak dengar. Allah. Dijtahid. Halo, Mbak Fathia. Masih Ada, putus-putus, Syekh, Syekh. suara Syekh. Suara Syekh masuk, suara Syekh, Mbak Fatihah mungkin. Gangguan Mbak Fathia mungkin. Sudah masuk. Syekh, belum ada suaranya, Syekh. Tapi Gantian. mereka bilang sudah, suara saya ada. Yang tidak ada suaramu. Mbak Rifki. Ini sekarang kayak suara saya juga. Iya. Ini udah ada, Syekh. Sudah ada, alhamdulillah Sudah. sudah ada. Oh, video ya, Syekh. Coba baca. Off video saya, off video. Ya. Saya sudah off video. ثم اقرأ وجهت وجهي للذي فطر السماء. Ini baca doa وجهت وجهي للذي فطر السماء. Ini doa kalau kita mau hudur di dalam salat, baca doa tersebut di dalam faham artinya bisa hudur. Coba baca doanya itu. Wajjahtu wajhiya. Artinya, Syekh. Baca doa semuanya sama artinya. Dari yang Allahu Akbar kabiro, Syekh. Setelahnya Oh, ini udah, saya oke. baca dalam bahasa Arab. ثم اقرأ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Baca artinya.
Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dan dengan cenderung kepada agama yang benar. Serta aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allahu Sesungguhnya Akbar. Oke, lanjut. salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Rob seluruh semesta alam. Tidak ada sekutu sama sekali baginya. Dengan itulah aku diperintah dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini wajah wajhiyah. Kalau kita waktu berdiri salat baca doa ini di dalam khusyuk, dari awal salat sampai akhir salat mungkin tidak bisa fikir lain kepada selain Allah Ta'ala. Juga kalau kita lihat sesungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi kepada Allah Ta'ala atau untuk Allah Ta'ala, bagaimana? Saya tidak mungkin jahat sama orang karena saya hamba Allah Ta'ala. Saya tidak mungkin cari ridha makhluk karena ibadah saya kepada Allah Ta'ala. Salat saya mungkin tidak ada fikir ke siapa yang lihat atau tidak lihat karena saya hamba Allah Ta'ala. Itu yang kita harus ambil dari doa-doa seperti itu. Summa qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah baca doa itu baca a'udzu billah. Itu tempat yang satu tempat yang bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim di dalam hati. Di dalam salat tidak mungkin kamu baca doa wa ma ana minal muslimin terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, tidak. Harus bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim biar syaitan pergi biar syaitan tidak ganggu saya waktu saya masih atau lagi salat. Oke. A'udzubillah. Kita sudah faham artinya a'udzubillah minasyaitonir rajim, lindungi dari syaitan. Oke, kapan sidang waktu salat atau sidang salat? Saya minta lindungi kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan dari syaitan. Oke, thumma qra' al-Fatihah, baca al-Fatihah. Baca al-Fatihah, saya tidak menjelaskan lebih dari al-Fatihah karena semuanya yang ikut halaqah saya di sini bacaannya sudah sesuai yang Imam Ghazali tadi bilang. Thumma qra' al-Fatihah bitashdidatiha. تشديدها بسم الله الحمد لله رب العالمين. أنا تشديد رب العالمين. الرحمن ini تشديد. الرحيم تشديد. مالك يوم الدين تشديد. أوكي. إياك تشديد. إياك نعبد وإياك نستعين. yang kedua إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين تشديد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu yang di dalam bahasa tajwid atau bahasa Tuber kemarin yang bilang apa? Nabar. Wala dhalin. Ini di dalam bahasa fikih namanya baca tasydid lam. Wala dhalin. Baca tasydid. Yang Tuber kemarin bilang apa? Nabar, ya kan? Kita Nabar ya, Syekh. Nabar. Kita bilang di dalam bahasa tajwid itu setelah mad lazim kalimi musaqqal baca tasydid itu namanya yang bicara Imam Ghazali atau tulisan Imam Ghazali. Thumma qra' al-Fatihah bitashdidatiha. Itu huruf yang bertasydid. Wajtahid fil farq baina ad-dad wad-dha. Waladhdallin, harus kamu berbeda. Jangan bacaannya waladhdallin semuanya, waladhdallin. Enggak, itu dad, waladhdallin. Dia bilang harus kamu usaha atau perhatian biar bacaan dad beda sama dha. Waladhdallin. Oke, wa qul amin. Bacalah amin. Kenapa? Karena itu doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kita kepada jalan yang lurus. Oke, jalan lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim
Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang maghdubi alaihim, bukan jalan waladhdallin, orang Yahudi dan Nasrani. Habis itu bilang amin. Karena itu doa. Setelah doa kita bilang amin ya Allah, ya kan? Kita bilang Allahumma ighfir lana, amin. Allahumma arhamna, amin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, amin. Ini amin artinya sama. Amin ya Allah, istajib ya Allah, ijabah atau jawab doa kita atau ijabah doa kita. Wala tasilhu biqaulika waladhdallin. Jangan kamu baca waladhdallin, amin. Dhallina amin, harus berhenti. Waladhdallin, berhenti, bilang amin. Oke. Baca ini sudah, ini mungkin jelas. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya, a'ni fi rak'atain al awwalain. Baca ada suara, bahasa Indonesia namanya apa? Jahar ya kan? Jahar, Syekh, dikeraskan. Ya, menjelaskan di rakaat yang kedua. Rakaat subuh sudah 2, maghrib wa isya yang kedua juga, 2 pertama. Illa an takuna ma'muman. Kalau makmum tidak boleh. Sudah, itu kalau imam. Kalau imam jelaskan suara. Wajhar bit ta'min, ini at-ta'min semuanya. Al-imam wal ma'mum. Imam dan makmum baca amin semuanya. Harus bacaannya amin. Itu ada hadis Rasulullah bersabda, man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikati istajaba ghufira lahuma. Barang siapa bacaan amin setelah waladhdallin, bacaannya sama malaikat dan makmum, itu ghufira lahuma, ampuni dosa yang baca amin di waktu tersebut. Illa ghufira lahuma. Oke, lanjut. Waqra fi subhi ba'da al-Fatihati min as-suwar at-tuwal. Oh, masih ada panjang. Masih ada, ya Allah. Oke, bab ini panjang. Oke, kita waqra fi subhi itu sunnah. Itu sunnah. Imam Ghazali kasih tahu kalau mau salat subuh baca dari mana, surat apa. Waqra fi subhi ba'da al-Fatihah min as-suwar tuwal al-mufassal. Tuwal al-mufassal itu dari surat Qaf. Kalau kamu baca mau ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, baca seperti surat Qaf, seperti Al-Hujurat, seperti At-Tur, seperti Al-Dhariyat, Al-Mulk, Al-Qalam. Itu namanya tuwal al-mufassal. Wa fil maghrib min qisarihi, kalau baca di salat maghrib itu yang dari ad-duha ke bawah. Ini namanya qisarihi, yang pendek. Wa fi adh-dhuhri wal 'asri wal 'isya min awsatihi, kalau salat zuhur walau salat tidak ada suara, wal 'asr wal 'isya min awsatihi, yang tidak panjang seperti surat Qaf, seperti surat At-Tur, seperti min awsatihi. Seperti apa? Seperti was-sama'i dzatil buruj wa ma qarabaha. Apa itu as-sama'i dzatil buruj? As-sama' wat tariq wal fajr, la uqsimu bihadzal balad, wasyamsi wa duhaha. Itu yang namanya yang setengah, bukan panjang seperti surat Qaf, seperti surat At-Tur, seperti Al-Waqi'ah, Tabarak. Juga tidak pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Mu'awwadatain, At-Tin, Al-Humazah. Itu namanya awsatu. Wa fi subhi fi safar wa ma qarabaha. Wa fi subhi, kalau di salat subuh lagi berjalanan, baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Karena lagi berjalan, tidak tidak ada waktu untuk baca yang panjang. Oke. Wala tasil akhir as-surah bi takbiratir ruku' walakin ifsil bainahuma bi miqdar subhanallah. Kalau baca ini seperti wa yaqulul kafiru, ini akhir surat An-Naba, contoh ini akhir surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban, Allahu akbar. Tidak boleh, harus berhenti kadar subhanallah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban, Allahu akbar. Tidak boleh, harus berhenti kadar subhanallah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban, Allahu akbar. Tidak boleh, harus berhenti kadar subhanallah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban, Allahu akbar. Tidak boleh, harus berhenti kadar subhanallah.
laitani kuntu turaba. Berhenti, diam sedikit. Habis itu Allahu Akbar. Atau walau seperti di salat al-maghrib juga. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Enggak. Harus walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini maksud Imam Ghazali harus ada waktu. Oke. Mungkin ada tanyaan di sini, Syekh. Jemaah kita tidak kuat. Biasa saya berapa kali-kali saya jadi imam di beberapa musalla di dekat rumah saya di Indonesia. Kalau saya mau baca dari atas seperti surat Qaf, seperti At-Tur, seperti ini, mereka bilang, wah Syekh ini panjang. Ya, bagaimana caranya? Ya, oke, kamu ikut mereka. Kalau kamu salat sendiri di rumahmu sendiri mau baca Al-Baqarah silakan. Tapi kamu imam, belakangmu ada yang tua, ada yang sakit, ada Rasulullah kasih tahu seperti itu. Ada yang sakit, ada yang tua, ada yang buru-buru. Jangan kamu panjang. Baca yang mereka siap. Walau mereka ini seperti di salat subuh sudah Rasulullah kasih tahu ini surat At-Tur, surat ini. Tapi kalau kamu baca wasyamsi wadhuhaha atau ini wassama'i dzatil buruj, mereka masih bilang Syekh ini panjang, saya tidak kuat, kamu harus baca yang pendek sesuai mereka siap atau kuat. Itu sunnah ya. Oke, wa kun fi jami' qiyamika. Oke. Ini kita mungkin berhenti di sini biar minggu depan kita mulai dari sini. Oke, yang mau tanya silakan. Ini Bu Ririn dari tadi. Tangannya dari tadi, Iya, angkat tangan. Assalamualaikum Ya, dari tadi warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. tidak capek. Dari tadi tidak capek. Ini dari tadi ini Iya. lihat kasih ya. Untuk Syekh mesti nggak capek. Ya Allah. Iya. Semangat, mesti semangat. Syekh semakin sehat ya. Udah nggak batuk-batuk. Alhamdulillah. Enggak, yang penting ini kamu paham pelajaran ini semua. Insya Allah, ini mau tanya. Oke. Ini jawaban kamu, jadi saya sebentar Bu Ririn, sebentar. Iya. Kalau jawabanmu bilang tidak paham, saya pasti semangat saya hilang. Karena dari tadi saya coba-coba cari kata dari sana dari sini, tapi kamu bilang paham, saya jadi senang. Alhamdulillah mereka paham saya sudah. Insya Allah saya lanjut besok. Iya, paham Syekh. Tambah ilmu. Alhamdulillah. Enggak paham benar atau paham biar Syekh lanjut aja. Paham benar Syekh. Insya Allah. Ya. Ini Syekh mau kalau paham benar saya tanya. Kalau kamu jawab artinya paham. Kalau tidak, ya insya Allah. oke, Syekh, silakan Bu Riri. Ini saya putus-putus izin off cam ya Syekh. Ya, tidak masalah. Silakan Bu. Ini mau tanya, tadi yang dibaca Mbak Fatia tadi, berdirilah dengan tegak. Selanjutnya bacalah surat An-Nas untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mohon penjelasannya, Syekh, tadi belum. Jazakallahu khair. Oke, Mbak Fatia maksudnya yang mana? Yang di awal Syekh, saat kita berdiri tegak membaca surah An-Nas, baru kita membaca niat untuk menghilangkan was-was. Oh iya, itu Imam Ghazali di buku ini kasih surat An-Nas, tapi ada beberapa riwayat kasih surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada yang baca di ilafi, ada beberapa doa selain itu. Biar kita siap-siap. Saya baca qul a'udzu birabbin nas, artinya saya minta lindungi dari Allah Ta'ala dari syaitan, minta lindungi dari Tuhan kita dari syaitan, ya kan Bu? Artinya biar syaitan pergi, saya bisa berdiri khusyuk di dalam salat. Itu mungkin maksud.
Tapi juga kalau Bu mungkin Bu sudah pernah dengar doa selain ini atau bacaan selain ini bisa. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bisa. Ada Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada doa selain ini juga Bu. Itu maksud itu biar syaitan pergi dari depan kita bisa khusyuk di dalam salat yang saya lagi mau salat sekarang. Paham Bu? Iya, Syekh, paham. Berarti memang kita sebelum takbiratul ihram itu memang Kamu harus biasa persiapkan, kalau ya? saya iya itu sebelumnya. Doa-doa Iya, itu yang iya. tadi sebelum takbiratul ihram. Masih berdiri ini siap-siap seperti saya kasih contoh. Iya. Akhwat biasa lihat masih ada rambut. Dia bisa masukin rambut baca doa. Bisa berbaiki baju itu biar tutup wajahnya yang betul, baca doa atau baca zikir yang tadi Allahu itu Rabbi ja'alni muqimas salah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu bisa walau dia lagi berbaiki baju-baju biar siap salat. Paham Bu? Ya. Paham, Syekh. Boleh Setelah tanya? itu Ya. kalau sudah selesai siap takbiratul ihram, seperti dia kasih tahu bilang atau angkat tangan bilang Allahu Akbar seperti cara yang tadi kasih tahu. Tapi ini Syekh, kalau kita makmum gimana ini kalau kan tidak Sama. bisa? Makmum Bu sama. Harus saya siap-siap waktu imam dia siap-siap, saya siap-siap juga. Iya. Baca takbiratul ihram, dia waktu dia bilang Allahu Akbar lagi baca Allahu Akbar kabira, saya juga Allahu Akbar sama-sama. Tapi jangan kamu sebelum imam itu aja yang tidak boleh. Jangan kamu sudah siap-siap sebelum imam masih kadang-kadang ada beberapa imam dia masya Allah terlambat baca doa yang punya doa banyak, dia lagi baca doa saya sudah siap-siap mau takbir sebelumnya. Jangan, itu yang salah. Harus nunggu sampai imam bilang Allahu Akbar barusan kamu bilang Allahu Akbar. Iya, Syekh. Oke Bu. Satu lagi. Sudah, ini masih banyak pertanyaan, nanti nambah lagi. Ini tanganmu yang di situ turun dulu. Habis mau tanya lagi nih tentang takbiratul ihram. Oke, silakan Bu. Ayo boleh tanya lagi. Ini Syekh, sikap ikhwan dengan akhwat itu sepertinya lain ya Syekh. Kalau akhwat itu sepertinya agak tertutup dan agak rapi mendekat ke tubuh, sehingga pada waktu takbiratul ihram itu ujung jari itu sejajar dengan pundak. Jadi tidak menyentuh telinga. Begitu bagaimana Syekh? Itu takbiratul ihram kalau tidak salah, takbiratul ihram kalau saya tidak salah. Dari waktu belajar sampai sekarang takbiratul ihram sama. Yang beda Bu itu waktu ruku, waktu sujud, itu yang beda perempuan sama laki-laki. Tapi takbiratul ruku, sujud, duduk tasyahud itu yang beda sedikit. Tapi masalah takbiratul ihram kalau tidak salah, saya yakin tidak salah, takbiratul ihram semuanya sama. Iya, Syekh. Di takbiratul ihram. Iya, di takbiratul ihram aja. Di takbiratul ihram sama. Tapi waktu ruku betul harus ini ke dalam, waktu sujud betul. Waktu berdiri juga caranya beda sedikit. Karena ini saya bilang sama kamu ini pelajaran darurat. Ini mereka lihat wajah saya sama tangan. Kalau saya mau berdiri harus taruh di situ biar bisa lihat Syekh. Jadi Syekh bilang apa? Turun naik
saya tidak lihat jelas, jadi bingung. Ini kita bisa ingat walau yang kamu dari dekat itu lebih afdal. Iya, Syekh. Oke, lanjut Bu. Lainnya dulu, Syekh. Nanti masih ada pertanyaan lagi. Jazakallahu khair, Masih ada Syekh. tanya? Selamat sehat. Amin, amin. Barakallahu fiik. Iya, saya senang sekali, Syekh, sudah semakin sehat. Oke. Ada yang lain mau tanya? Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Syekh, izin bertanya. Pak Fatia. Silakan. Ya. Syekh, boleh off cam ya Syekh? Suaranya putus-putus. Syekh juga putus-putus sepertinya, Syekh. Mungkin bisa off cam juga, Syekh. Iya. Belum nyambung sepertinya ya Mbak Fatia ya? Iya. Oke. Oh, Syekh sudah off cam, tapi di sini masih ada gambarnya, Syekh. Sinyalnya mungkin kurang baik. Ini bandwidth-nya Syekh yang turun, ini bandwidth-nya sehingga putus-putus. Kelihatan ya Bu ya. Kita tunggu aja. Sekarang ya, Bu. Ya Syekh. Halo. Ya, Ya, Syekh. Syekh. Sudah lebih jelas, Syekh. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Syekh. Syekh mau bertanya. Assalamualaikum. Ibu Dwi Lestari Syekh. Ya, silakan. Ya. Mau bertanya tentang doa iftitah tadi Syekh yang sesudah takbiratul ihram. Tadi saya menyampaikan kepada kami yang Allahumma Allahu Akbar Allahu kabir. Akbar kabiro ya, Ya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Nah, di kami Syekh ada doa iftitah yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina, itu boleh enggak Syekh? Ya Allah Bu, itu riwayat banyak. Ada berapa doa. Itu iya. salah satu juga. Maba'id baini wa baina khataya. Ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min al-khataya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-dunas. Itu riwayat juga. Semuanya dari Nabi. Kadang-kadang kenapa ada 2, 3? Karena sahabat Nabi Muhammad SAW kadang-kadang Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa ila akhirih. Terus ada sahabat lain dia dengar Nabi Muhammad bilang Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Ada riwayat yang lain itu yang kita baca wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu semuanya riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Bisa semua. Kalau bisa. Kapan saya baca? Kalau saya sendiri seperti tadi Imam Ghazali bilang saya sudah khusyuk hudur. Mau baca doa itu semuanya saya lagi sendiri, bukan imam. Saya sendiri mau baca doa itu semuanya silakan. Saya lagi makmum baca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Imam belum baca bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta. Sudah selesai. Imam belum baca bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah baca doa wajjahtu wajhiya, barusan dia bilang bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaannya kalau seperti itu. Biar jangan kamu setelah takbiratul ihram Allahu Akbar saya diam nunggu imam kapan dia bilang bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Harus isi waktu di bacaan wirid-wirid yang saya hafal. Saya belum sempat baca 3, baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Imam bilang bismillahirrahmanirrahim.
Sunnah saya dengar sekarang. Saya sudah tidak usah baca doa yang lain-lain. Dengar bacaan imam sampai dia bilang waladhdallin. Paham, Bu? Baik, paham sekali, Syekh. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih ilmunya, Syekh. Alhamdulillah. Amin wa iyyakum. Oke. Silakan, ada yang mau tanya lain? Syekh ada di chat, Syekh. Ini pertanyaannya, Syekh. Saya belum lihat ini. Yang mana Syekh untuk perempuan tangan dirabatkan atau melapar seperti laki-laki. Di tangan yang mana? Tangan waktu apa? Waktu takbiratul ihram mungkin ya, Syekh, begini. Tadi sudah dijelaskan Kalau tidak ada waktu perbedaannya, takbir, Syekh. Nah, ini Syekh orangnya muncul, Syekh. kalau Silahkan. Masih di mute, Kakak. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Ini takbiratul ihram, Syekh, tapi bukan telapak tangan, di sininya maksudnya. Oh, di sini, Syekh. Ya, kan ada yang kayak gini ya. Gini. Sinyal saya di sini tidak jelas. Saya tidak lihat tangannya. Tapi saya sudah menjelaskan sampai sekarang ini yakin saya bilang mungkin 90%. 99% kalau takbiratul ihram semuanya sama. Masalah di rukuk sujud itu betul beda. Tapi kalau ada yang hafal atau yang tahu boleh kirim ke saya murajaah masalah ini. Kalau saya salah saya insyaallah perbaiki, tidak masalah. Yang saya faham dari waktu belajar takbiratul ihram laki-laki perempuan sama. Tapi yang beda itu rukuk sujud. Kalau ada kurang sedikit, halo masih dengar Mbak Fathia kan? Ya, Syekh. Kalau ada kurang sedikit atau ini mungkin menjelaskan dari guru yang kasih tahu, kadang-kadang kita ini seperti sekarang saya kadang-kadang saya jelaskan ada masalah saya lupa. Setelah tutup atau setelah keluar dari Zoom baru ingat, wah ya saya tidak menjelaskan masalah ini. Ntar mereka bilang ini kurang, ya tidak masalah. Kadang-kadang itu dari cara ngajar guru. Mungkin kurang karena dia lupa, bukan dia tidak tahu, enggak, dia tahu, paham masalah ini tapi dia lupa waktu menjelaskan. Jadi yang peserta ambil semuanya, bilang wah kalau ada yang kasih tahu masalah yang lupa gurunya bilang ini kemarin tidak kasih, ini bagaimana jawabannya, tidak mungkin, jangan, enggak, ini ilmu tetap yang belajar sudah semua belajar semuanya itu. Masalah dari lupa itu harus kita perhatian dari masalah ini. Oke. Ini tadi yang Sulaiha ya kan? Suhaila, Syekh. Suhaila. Ya. Suhaila saya tidak lihat tangannya Baik, tadi Syekh, maksudnya syukran, apa Syekh. tadi? Iya, Tadi Syekh. mungkin saya paham Suhaila. Kenapa, Syekh? Paham, Syekh. Insyaallah paham, Syekh. Oke, alhamdulillah itu yang penting. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Syukran, Syekh. Ada pertanyaan lagi, Ada yang mau Syekh? tanya lain? Iya, di chat, Syekh. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum mengikuti baca atau menyimak saja, Syekh, mendengarkan? Ya, saya tadi bilang saya kalau imam mulai baca sunnah kita dengar sampai dia bilang waladhdallin. Setelah dia bilang waladhdallin, kita juga bilang amin sama dia. Habis itu saya mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca Al-Fatihah. Oke. Baca Al-Fatihah waktu imam ini aslinya sunnah harus imam dia diam sedikit baca Al-Fatihah. Harus imam ini. Yang jadi imam amin dia diam sedikit.
Biar makmum bisa baca langsung, makmum bilang Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Terus Syekh, Imam mulai saya masih di setengah Al-Fatihah. Kamu lanjut baca Al-Fatihah, Imam baca surat yang lain, tidak masalah. Ya, ini kenapa? Kenapa? Karena di mazhab Imam Syafi'i, setiap orang salat harus baca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah, salat kamu batal. Paham? Jadi waktu imam bilang waladhdallin amin, kamu langsung mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dia bilang wala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, kamu lanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bilang apa atau selesai walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar, bilang sama dia atau ikut dia Allahu akbar. Kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, kamu masih ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bilan walam yakul lahu kufuwan ahad, kamu lanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dia sudah ruku, kamu masih bilang waladdallin, selesaikan waladdallin baru ikutnya. Paham enggak? Artinya apa? Di dalam bahasa ringkas artinya kamu harus baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Kapan itu? Kalau kamu dari awal takbiratul ihram ikut imam, harus baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Bagaimana caranya? Imam selesai atau tidak, setelah baca Al-Fatihah, kamu baca Al-Fatihah, dia selesai surat yang berikutnya atau ruku, kamu harus selesai Al-Fatihah. Syekh, kalau saya barusan masuk masjid, dia bilang Allahu Akbar ruku, saya langsung harus baca Al-Fatihah? Tidak usah. Kamu baca takbiratul ihram aja. Allahu Akbar. Habis itu Allahu Akbar. Ikut rukuknya. Terus Syekh tidak baca Al-Fatihah. Ini di hal seperti ini, imam dia yang wakilan kamu dibaca Al-Fatihah. Di hal seperti itu aja. Tapi kalau kamu dari awal takbiratul ihram ada di masjid, dengar bacaan imam, itu harus baca Al-Fatihah. Paham gak? InsyaAllah faham. InsyaAllah paham. InsyaAllah. Jazakumullah khair. Oke, ada tanya lain? InsyaAllah. Syekh, boleh tanya lagi, Syekh? Ya, boleh. Ini, Bentar, saya takut dari mereka yang di sini. Bagaimana Bu Ririn tanya ini? Iya, mau tanya, malu. Kasih kesempatan temannya dulu. Sudah, kamu kasih kesempatan tapi mereka tidak tanya. Diwakilkan sama Bu Ririn. Ini Syekh, sampai gerakan mana kita tuh dinyatakan ketinggalan 1 rakaat dari imam, Syekh. Karena tadi rukuk masih bagus. Boleh ngikut gitu loh, Syekh. Oke, itu sampai 2 rukun. 2 rukun yang harakat, apa bahasa Indonesia? Bergerakan. Seperti saya kasih contoh, saya baca masih baca Al-Fatihah. Imam dia bilang Allahu Akbar ruku, ya kan? Itu rukun ya. Terus baca subhan rabbil azim wa bihamdihi, subhan rabbil azim wa bihamdihi, subhan rabbil azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Saya masih baca Al-Fatihah, belum selesai. Kalau dia masuk sujud itu batal. Kalau dia bilang Allahu Akbar, dengar. Kalau dia bilang Allahu Akbar ruku atau sami Allahu liman hamidah ruku, saya bilang Allahu Akbar baru ruku. Dia sudah sampai sujud, saya baru bilang sami Allahu liman hamidah. Dia duduk dari sujud yang pertama, saya sudah ikut sujud yang pertama. Untuk saya, dia masuk sujud yang kedua, saya sujud yang pertama itu masih bukan salatnya, jamaah aja. Fadilah jamaah. Jadi salatnya kayak salat satu orang sendiri. Oh iya. Ya, Syekh. Oke, sudah paham, Bu? Insya Allah, Syekh. Terima kasih. Jazakallahu khairan khasiran ilmunya, Syekh. Barokallah. Bufika.
Amin. Ini pikiran kamu jadi malu, tapi mereka di sini saya rasa Allahu alam, mungkin semuanya setuju sama saya. Saya rasa mereka yang di sini bilang Masya Allah Bu Ridin, tanya banyak sampai dapat manfaat untuk kita semuanya. Iya, Syekh. Benar, Syekh. Betul, Syekh, betul. Ini, Nah, insya Allah, Syekh, benar. Semoga pertanyaannya mewakili. Sudah mewakili, ini. Syekh. Sudah mewakili juga, tanyaannya bagus semuanya, betul? Iya, Syekh. Oke, alhamdulillah. Pak Fatia, terima kasih bukunya. Sama-sama Bu Ririn. Nanti kalau saya nggak baru hadir, Bu Ririn, sampai, Syekh, Ibu. yang baca, Syekh. Iya, udah baca-baca. Alhamdulillah, Terima alhamdulillah. kasih. Oke, sudah sekarang jam berapa di sini? Jam berapa? Sudah cukup, ini jam 3 kurang 20 menit ya. Iya, Syekh. Nanti lanjut lagi berarti sampai bab ruku ya, Syekh. Iya. Sampai bab apa? Ruku. Mulai dari Mulai dari ruku. ruku. mulai dari ruku. Mulai dari ruku. Ya. Iya, mulai dari sampai kita mungkin insya Allah bisa sampai selesai, insya Allah minggu depan bisa. Iya, Syekh sehat ya, Syekh. Betul-betul sehat. Belan-belan Bu, belan-belan Mbak Fathia, belan-belan. Yang penting kita sehat, yang penting kita sehat. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih nikmah. Amin. Kita bisa walau saya di Yaman tapi mereka bisa ambil manfaat di Indonesia, alhamdulillah itu nikmat dari Allah Ta'ala. Ya. Kita bersyukur. Iya. Semoga ilmunya barokah ya, bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الاخره الاولى. اللهم لك الحمد على ما انعمت به علينا واوليت من تعلمنا وتعليمنا. اجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا واهد بنا وكلنا حيث كنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. وانفعنا بما تعلم وارفعنا بالقرآن الكريم وارفعنا واجعلنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل التقى وأهل الزهد والصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات وأصحابنا وطلابنا وأحبابنا وكل من له صلة بنا من إخوتنا وأخواتنا الذين لحقوا معنا وتابعونا وكانوا لنا متبعين في أقوالنا وأفعالنا. بارك لنا ولهم في كل ذلك واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. حفظكم الله. جزاك الله خير Mbak Fathia, yang admin semuanya, yang host, co-host semuanya, Rifki, artis, yang hadir semuanya, ibu, akhwat semuanya. Jazakumullah khair. Nastaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Syekh. Semakin sehat ya, Syekh. Sehat, Syekh. Sehat terus ya, Syekh. Amin, amin. Hafizahullah. Ya, Teh ya. Pak Rifki, Mbak Fatia. Iya, Kakak Ella. Izin ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Mbak Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.